Dan untuk mempersingkat waktu dan kita mulai dari pembicara Ibu Lisna dulu. Cek Ibu Lisna. Siap Pak Moderator. Oh iya. Dan ya, Bapak Ibu peserta yang kami hormati, selanjutnya mari kita sama-sama menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Lisna Matasaru dari SMA Negeri 1 Boyoto. Silakan Ibu Lisna. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin, kamera saya tidak bisa diaktifkan. Ini dari tadi saya coba tidak bisa, jadi saya tidak bisa mengaktifkan kamera saya. Baik, mohon izin perkenankan saya untuk berbagi sedikit pengetahuan saya tentang Edpuzzle dan sumber belajar sebagai solusi bahan belajar di pembelajaran jarak jauh. Ya. Baik, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini memaksa sebagian besar sekolah yang ada di Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tidak terkecuali kita yang ada di Provinsi Gorontalo ini melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk melaksanakan proses pembelajaran jauh ini, apakah kita masih menggunakan metode atau konsep konvensional? Jika itu masih kita lakukan, tentunya akan menimbulkan kebosanan kepada siswa, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, Pak Adi Chandra, bahwa kebosanan itu merupakan salah satu tantangan dalam proses belajar jarak jauh. Kita sebagai guru dituntut pandai menyiasati pembelajaran agar siswa tetap antusias di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, untuk menjawab tantangan di atas ini, tantangan di atas yang sudah saya jelaskan tadi, saya mencoba untuk menawarkan solusi sebagai bahan pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan menggunakan Edpuzzle yang dikombinasikan dengan fitur sumber belajar. Di mana Edpuzzle ini sendiri adalah aplikasi berbasis web yang bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran menjadi interaktif sehingga siswa bisa terlibat aktif di dalamnya. Kemudian apa hubungannya dengan sumber belajar? Untuk membuat video interaktif ini saya mengambil video dari sumber belajar yang saya gunakan sebagai bahan belajar untuk pembelajaran jarak jauh. Untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan saya berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa fitur sumber belajar adalah salah satu fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Saya tidak perlu menjelaskan karena ini sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya bahwa ada beberapa fitur yang ada dalam sumber belajar, dalam Rumah Belajar, maaf. Salah satunya adalah fitur sumber belajar. Nah, di sumber belajar ini sendiri menyediakan bahan ajar multimedia berupa video, ada konten web, kemudian ada konten audio juga yang bisa diakses oleh guru dan siswa. Bisa diakses secara online maupun offline. Nah, online di sini adalah ketika dia terkoneksi atau terhubung dengan rumah belajar. Kalau yang offline, kita mengunduh video dari sumber belajar, kemudian kita gunakan, kita ambil, kemudian kita modifikasi atau kita kreasikan kembali, kemudian kita bagikan ke siswa tanpa harus terkoneksi dengan portal Rumah Belajar. Nah, untuk opsi yang kedua offline ini yang akan saya gunakan karena saya akan mengambil video dari sumber belajar yang akan saya kreasikan kembali menjadi video yang lebih interaktif. Bagaimana mengakses sumber belajar? Seperti yang sudah pernah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya bahwa untuk masuk ke sumber belajar kita harus login dulu ke portal Rumah Belajar. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengetikkan di address barnya adalah belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian akan terbuka halaman Rumah Belajar seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari sumber belajar, kemudian klik coba sekarang seperti yang ada di tampilan layar saya ini. Ketika Bapak Ibu tadi mengklik coba sekarang, otomatis Bapak Ibu akan diarahkan ke dashboard dari sumber belajar. Nah, kalau setelah tampilan seperti ini, Bapak Ibu silakan login
dengan asumsi bahwa Bapak Ibu sudah punya akun di Sumber Belajar. Kalaupun Bapak Ibu belum punya akun di Sumber Belajar, Bapak Ibu bisa membuatkan akun di Sumber Belajar. Next, Pak Ridwan. Oke. Bagaimana cara membuat akun? Bapak Ibu bisa masuk dengan akun Google, bisa dengan 3 cara, yaitu dengan akun Google, bisa dengan akun Facebook, atau Bapak Ibu bisa membuat akun di Rumah Belajar. Bapak Ibu bisa masuk melalui 3 akun, yaitu Google, Facebook, dan Rumah Belajar. Ya, jadi sekarang asumsi saya bahwa Bapak Ibu sudah punya akun, jadi silakan untuk login. Next, Pak Ridwan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah berhasil login, otomatis akan muncul nama Bapak Ibu di sudut kanan atas bersama display pic Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah berhasil mengedit profil Bapak Ibu di akun Sumber Belajar. Nah, next, Pak Ridwan. Nah, bagaimana kita mengambil konten dari Sumber Belajar? Nah, yang pertama adalah kita mencari konten dulu dengan cara mengklik garis 3 yang ada di samping, di kiri atas, di samping yang ada tulisannya Sumber Belajar. Kemudian kita cari di situ berdasarkan konten audio video, ada juga konten web, dan untuk memudahkan pencarian Bapak Ibu boleh langsung ke tingkat pendidikan. Seperti yang sudah saya tunjukkan pada langkah 2 ini, saya memilih pencarian melalui tingkat pendidikan. Nah, di sini kita akan mengisi grade atau tingkat kelas. Yang saya contohkan adalah kelas 10, kemudian setelah itu kita akan diminta untuk memilih mata pelajaran yang kita ampuh sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh. Next, Pak Ridwan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah memilih salah satu video yang Bapak Ibu butuhkan sesuai dengan materi yang Bapak Ibu perlukan, maka silakan di-play. Kemudian kalau misalkan seperti yang saya butuhkan adalah untuk mengambilnya, maka saya harus mendownload konten tersebut dengan cara mengklik tombol download sambil menunggu progresnya selesai. Untuk Sumber Belajar sendiri selesai sampai di sini, karena yang saya butuhkan adalah mengambil video atau mendownload konten dari Sumber Belajar untuk untuk saya kreasikan kembali di aplikasi Edpuzzle. Next, Pak Ridwan. Ya, jadi ini adalah Edpuzzle. Jadi Edpuzzle itu apa sih? Edpuzzle itu adalah situs web yang dapat membantu guru dalam memilih video, kemudian mengedit, termasuk di dalamnya adalah memotong, merekam suara, atau menambahkan pertanyaan. Jadi dengan Edpuzzle ini sendiri, kegiatan menonton video bisa menjadi lebih interaktif dan melibatkan siswa secara aktif. Nah, bagaimana untuk mengakses Edpuzzle ini? Next, Pak Ridwan. Nah, sama seperti biasanya, kita masuk browser, kemudian mengetikkan di address barnya adalah edpuzzle.com. Dan akan diarahkan dengan tampilan seperti ini. Ada 2 pilihan, login kalau Bapak Ibu sudah punya akun, kemudian sign up untuk mendaftar. Di sini saya asumsikan bahwa Bapak Ibu belum punya akun, sehingga di sini saya asumsikan bahwa Bapak Ibu belum punya akun, sehingga kita harus membuat akun terlebih dahulu. Next. Dengan mengklik sign up ya. Ya, ketika kita mengklik sign up, otomatis akan ada tampilan seperti ini, layar 1. Yang langkah 1 adalah kita harus memilih apakah kita sebagai guru atau sebagai siswa. Tentunya kita harus memilih sebagai guru karena di sini kita akan mengkreasikan video kita yang akan kita kirim ke siswa. Jadi jangan sampai salah pilih, kita pilih I am a teacher. Kemudian ketika Bapak Ibu memilih I am a teacher, akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Apakah Bapak Ibu akan login menggunakan akun Google atau Bapak Ibu membuatkan akun di Edpuzzle, ya. Nah, karena saya ingin lebih mudah, saya menggunakan akun Google karena setiap orang itu pasti punya Android dan pasti punya akun Google. Jadi untuk memudahkan saya memilih menggunakan sign in with Google. Kemudian ketika Bapak Ibu memilih dengan menggunakan akun Google, otomatis Bapak Ibu akan diminta untuk memilih akun yang akan Bapak Ibu daftarkan ke aplikasi Edpuzzle. Nah, seperti yang sudah saya tunjukkan pada langkah 3. Next. Nah, ketika Bapak Ibu memilih akun, kemudian akan diarahkan untuk memilih sekolah.
Kalau sekolah Bapak Ibu belum pernah didaftarkan, otomatis Bapak Ibu harus menambahkan sekolah Bapak Ibu dengan mengisi data di atas, yaitu nama sekolah, kemudian alamat sekolah, kemudian mengklik Add School. Kalau misalkan sekolah Bapak Ibu sudah pernah ada yang mendaftarkan sebelumnya, maka tinggal ketika Bapak Ibu mengetikkan nama sekolah Bapak Ibu, otomatis di bawah akan muncul pilihan sekolah. Bapak Ibu tinggal memilih, kemudian akan diarahkan ke langkah yang ketujuh. Nah, langkah yang ketujuh ini Bapak Ibu menentukan tingkatan kelas yang akan Bapak Ibu buat kelas, ya. Kemudian menentukan mata pelajaran. Karena saya mengajarnya di kelas 10, otomatis saya memilih grade 10, karena di situ grade 10 itu umurnya sekitaran 15-16. Kemudian untuk subjeknya saya computer science karena saya basicnya informatika. Kemudian setelah kita mengisi kedua data tersebut, kita langsung klik Start Teaching. Next. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil membuat akun seperti ini, akan ada tampilan seperti ini. Bapak Ibu sudah masuk ke akun Bapak Ibu. Nah, karena di sini Bapak Ibu karena sudah punya video yang Bapak Ibu download dari sumber belajar, jadi Bapak Ibu tinggal mengklik Add Content, kemudian upload video. Di sini juga Bapak Ibu bisa mengambil video dari Edpuzzle, kemudian ada dari YouTube, ada dari Khan Academy, kemudian National Geographic. Tapi karena Bapak Ibu menggunakan video yang dari sumber belajar, kita pilih yang upload video. Next. Kemudian kita akan diarahkan untuk memilih video yang akan kita gunakan sebagai video yang akan kita edit. Setelah menunggu progresnya selesai, kita unduh ke akun Edpuzzle, maka akan ada tampilan seperti ini, seperti yang di bawah ini, video yang sudah berhasil Bapak Ibu unduh di akun Bapak Ibu. Next. Nah, untuk bisa mengedit video yang Bapak Ibu unduh tadi, tinggal klik, kemudian akan ada 3 pilihan seperti ini. Apakah Bapak Ibu mau pilih pilihan cut, memotong video? Mungkin dari video ini terlalu panjang, hanya ada beberapa bagian, hanya ada dari menit ke berapa yang Bapak Ibu butuh, jadi silakan di cut. Kemudian ada pilihan kedua yaitu voice over. Voice over di sini adalah Bapak Ibu mengisikan atau menambahkan rekaman suara Bapak Ibu, ya. Jadi bisa memilih voice over kalau Bapak Ibu ingin menambahkan rekaman suara. Kemudian yang ketiga adalah question. Bapak Ibu menambahkan pertanyaan di video tersebut. Next, Pak Ridwan. Ini tampilannya kalau misalkan Bapak Ibu memilih voice over, kemudian akan ada tampilan start recording, berarti Bapak Ibu bersiap untuk melakukan recording suara. Kemudian yang di bawah ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu memilih option question. Di option question sendiri ada 3 pilihan, yaitu ada multiple choice. Next, Pak Ridwan. Yang ini adalah contohnya multiple choice. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah tampilan open question, ya, pertanyaan terbuka. Yang kedua ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu memilih open question atau pertanyaan terbuka. Nah, di sini saya lebih memilih yang ini karena di saat video berjalan kita bisa menambahkan pertanyaan sesuai dengan kondisi yang ada. Misalkan di menit ini harusnya saya menambahkan pertanyaan seperti ini. Nah, saya bisa memilih open question. Jadi, pada saat video ini berjalan, kalau kita ingin menambahkan pertanyaan, tinggal kita klik open question, maka video otomatis berhenti dan akan menampilkan daftar isian yang harus kita isikan untuk daftar pertanyaan. Seperti yang saya sudah tunjukkan di gambar ini. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal klik next question. Kalau misalkan pertanyaan sudah selesai sampai di akhir video, maka kita pilih finish, ya. Nah, kalau misalkan sudah selesai mengedit video, misalkan menambahkan pertanyaan, maka akan ada tampilan seperti yang ada di bawah ini. Kemudian kita tinggal menugaskan ke siswa. Video ini sudah siap untuk ditugaskan ke siswa. Klik assign. Ya, ada pilihan di sini, ada assign. Next, Pak Ridwan. Ya. Kita akan menugaskan ke siswa. Ada 2 pilihan, kita akan membuat kelas di Edpuzzle itu sendiri atau kita hanya mengambil linknya, ya.
Kalau kita ingin membuat kelas di sini, otomatis kita harus buat kelas dulu. Saya menunjukkan cara bagaimana membuat kelas di Edpuzzle. Sama seperti di LMS lainnya, bahwa kita harus buat kelas dulu, kemudian kita, oh ya, ini kelasnya sudah saya buat. Kemudian setelah saya membuat kelas, saya menentukan batas waktu pengerjaan. Apakah hanya hari ini dikerjakan atau saya memberikan batasan sampai dengan berapa hari. Itu akan kita atur di sebelahnya. Ya, ada batas due date-nya. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal kita klik assign, maka akan tampil seperti ini. Yang di bawah ini. Next, Pak Ridwan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan membuat pertanyaan tadi, saya asumsikan bahwa Bapak Ibu belum membuat kelas. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat kelas di Edpuzzle. Ya. Yang pertama tentunya mengisikan nama kelas, kemudian deskripsinya apa, itu opsional, bisa diisi bisa tidak. Kemudian ada kode yang bisa kita bagikan ke siswa, bisa dikirim melalui kode, invite untuk kelasnya bisa dikirim melalui kode kelas, atau kita copy link, atau kita kirim via email. Jika kita mengetahui email dari masing-masing siswa kita, maka kita memilih share via email. Tapi untuk lebih gampangnya saya menggunakan kode. Next. Untuk pembuatan kelas sendiri sudah selesai, karena itu caranya hampir sama seperti kita membuat kelas di Classroom, di Teams. Jadi kita kirim kode dan kemudian siswa akan masuk ke kelas kita, akan bergabung dengan kelas kita dengan menggunakan kode tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara melihat apakah siswa sudah mengerjakan tugas? Nah, di sini ada notification ketika ada siswa yang sudah berhasil mengerjakan tugas, akan ada tanda merah di sini, satu notif bahwa ada siswa yang sudah menjawab pertanyaan kita, merespon tugas yang kita kasih ke siswa. Kemudian tampilan berikutnya kita akan melihat progres dari siswa tersebut, apakah sudah mengerjakan, sudah menonton, dan sudah sampai berapa kali dia menonton, sudah menonton sampai selesai, atau sudah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam video tersebut. Di video ini juga bisa kita atur siswa tidak bisa men-skip video, ya. Videonya tidak bisa di-skip. Bagaimana caranya? Kita aktifkan untuk yang ketika kita tidak ingin siswa men-skip video ini, otomatis kita tidak mau dong kalau siswa kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban menonton video, padahal di video itu ada hal-hal penting yang harus dia kerjakan, menjawab soal. Jadi kita bisa aktifkan untuk tidak men-skip video seperti yang sudah saya tunjukkan pada gambar 2. Nah, kemudian di sini kita bisa memberikan komentar atau mengoreksi jawaban siswa apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita akan memberikan poin di sini, kita isikan poin, kemudian kita klik komen kalau kita ingin memberikan umpan balik. Tinggal kita komentari, oh jawaban kamu sudah bagus, oke. Tentunya dia akan merasa senang karena ada umpan balik yang kita berikan. Nah, kemudian setelah itu akan ada rekapan nilai di sini ya. Tapi mohon maaf, nilainya tidak bisa kita download, jadi hanya bisa digunakan di Edpuzzle ini. Next, Pak Ridwan. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan untuk Edpuzzle dan sumber belajar ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ibu Isna. Yang sangat menarik dan suatu inovasi baru dalam pembuatan video pembelajaran untuk kita semua ya. Dan ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita simak. Dan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand. Ini dari Pak Ismail Anatia, raise hand dan kolom chat. Ada yang bertanya apa saja fasilitas yang kami dapat dan kalau mengikuti kegiatan ini. Kesepakatan pertama adalah kita selain mendapatkan materi juga bisa akan mendapatkan sertifikat, insya Allah. Nah, untuk kesempatan pertama kami persilakan Pak Ismail Anatia untuk bertanya ke narasumber. Silakan Pak Ismail. Halo. Halo, silakan Pak Ismail. Oke. Terima kasih Pak Mamat.
sangat menarik materi malam ini ya. Tentang edu game dan edu Banjol ya. Untuk saya pertanyaan untuk Ibu Lisna, itu video edu Banjolnya pada saat siswa menjawab pertanyaan menggunakan suara atau bagaimana, Bu? Ya, itu saja mungkin. Terima kasih, Pak Mamat. Ya, terima kasih Pak Ismail. Untuk kesempatan menjawab pertama, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ismail Anapia. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ismail Anapia yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Nah, kalau saya tidak salah ingat tadi pertanyaannya bagaimana siswa menjawab video tersebut ya, apakah dalam bentuk audio atau bagaimana ya. Ketika siswa menjawab video, kan tadi saya sudah menunjukkan caranya bahwa ketika video berjalan kita akan menambahkan pertanyaan, otomatis siswa akan menjawab pertanyaannya juga mengetikkan jawabannya. Di situ sudah disediakan kotak untuk menjawab pertanyaan. Jadi siswa tidak perlu menjawab dalam bentuk audio, tapi dia akan menjawab dengan mengisikan jawabannya di kolom yang sudah disediakan. Seperti itu jawaban saya, Pak Mamat. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Sugeng. Bagaimana kita ketahui ini Pak Ismail Anapia. Pak Ismail masih aktif, Pak Ismail? Siap, ya. Dan saya lihat lagi ternyata sudah tidak ada lagi yang bertanya. Ya, di kolom chat juga saya lihat ini pertanyaan Ibu Retisia Musa nih ya. Apakah siswa harus punya akun juga sama dengan guru? Itu pertanyaannya. Cuma ada punya akun tertentu ya. Silakan Bu Lisna. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Reti. Mungkin ini pertanyaannya ditujukan ke saya karena tadi saya menyatakan bahwa harus membuat kelas. Di sini ada guru mendaftar sebagai guru, kemudian mendaftar sebagai siswa. Jadi mungkin ini pertanyaannya ditujukan ke saya. Jadi sama seperti kita membuat kelas, otomatis siswa pun harus punya akun, tapi dia mendaftar sebagai siswa. Nah, siswa bisa mengunduh aplikasi ini di handphonenya masing-masing, karena kita basicnya adalah pembelajaran daring, otomatis dengan asumsi bahwa siswa punya handphone, ya. Siswa bisa mendownload aplikasi tersebut, ada di Play Store, jadi silakan di-download. Kemudian untuk bisa bergabung dengan kelas, siswa kita berikan kode kelas. Sebelumnya dia harus punya akun terlebih dahulu di Edpuzzle, login menggunakan akun Google atau membuat akun di Edpuzzle. Sama seperti mendaftar sebagai guru tadi, ada dua pilihan, apakah dia menggunakan akun Google atau membuat akun di Edpuzzle. Hanya saja untuk siswa, dia karena akan mendaftar di kelas yang sudah kita buat, dia akan menambahkan kode kelas supaya bisa tergabung dalam kelas yang sudah dibuat oleh guru. Kalaupun misalkan kita memberikan materi menggunakan link, kita bisa share di WA, tetap siswa harus punya akun di Edpuzzle meskipun dia tidak masuk ke kelas yang kita buat. Tetap karena dia harus menggunakan akun di Edpuzzle sebagai siswa. Seperti itu jawaban saya, Pak Mamat. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya yang cukup gamblang ya. Dan demikian Ibu Retisia, untuk materi Bapak Ibu silakan lihat di kolom chat, itu sudah ada linknya, dan juga daftar akhir silakan tengok kolom chatnya juga. Dan berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta yang hari ini cukup banyak ya, maka untuk kegiatan diskusi kita dalam hari ini akan diakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dalam ini. Ada pertanyaan mungkin Pak Mamat, ini Pak Ansar, ada resen. Ya. Saya tidak sempat lihat Pak. Pak Ansar ini ada resen Pak. Oh iya, baru ada. Mohon maaf Bu, ini saya tunda dulu penutupannya karena memang masih ada pertanyaan satu lagi baru saya lihat, baru diinformasikan oleh teman.
Iya. Pertiwi lagi Pak. Ada Bu Pertiwi, ada Pak Hasan tadi. Oh iya. Nah, saya Mungkin lebih dulu. oh iya, silakan Pak Ansar, silakan Pak Ansar. Iya, halo cik. Ada Pak Ansar, ada sekarang. Oke. Mungkin saya tertarik untuk bertanya kepada Ibu Lisna. Ya. Iya. Halo. Ya, silakan Pak. Ini terkait advance Pak. Barusan tadi saya juga pertama kali untuk mencoba-coba dulu. Ternyata saya lihat ada fitur untuk import dari Google Classroom Pak, jadi sangat menarik juga. Tapi di sini ada konten, ada bagian konten sama gradebook. Berarti kalau gradebook berarti ada buku nilai ya. Nah, yang masih saya bingung di sini mungkin tentang bagaimana memberikan tugasnya. Nah, atau ada assignment atau tugas yang bisa diberikan di dalam Edpuzzle ini. Kemudian bagaimana cara menilainya gitu. Apakah hanya berisi konten saja atau bagaimana? Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ansar. Ya. Silakan Ibu Lisna untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ansar. Baik, terima kasih Pak Mamat. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ansar. Untuk yang pertama, ya saya tadi lupa menjelaskan bahwa Edpuzzle ini bisa diintegrasikan dengan Google Classroom. Karena tadi saya login menggunakan akun Google, otomatis dia akan terbaca. Meskipun kita tidak menggunakan akun Google, tetapi kita bisa integrasikan dengan Google Classroom. Saya belum mengeksplor terlalu jauh untuk ke Google Classroom-nya karena saya tidak menggunakan Google Classroom ya, makanya saya tidak mengeksplor terlalu jauh ke sana. Tapi saya sempat coba untuk share assign-nya itu, ada pilihan apakah kita share ke Classroom. Kalau kita pilih itu, maka otomatis dia akan meminta kelas yang sudah pernah kita buat di Classroom untuk kita sinkronkan. Namun langkah selanjutnya itu yang saya belum pernah explore. Mungkin setelah itu step-stepnya yang sama seperti ketika kita menggunakan Quizzes ya. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan Quizzes yang bisa kita integrasikan dengan Google Classroom, mungkin hampir sama seperti itu. Seperti itu jawaban saya. Ada 2 pertanyaan tadi ya Pak Ansar. Yang keduanya apa tadi ya? Cara penilaiannya ya. Iya, sama seperti itu jawaban saya karena saya belum mengeksplor terlalu jauh ke Google Classroom-nya sendiri, jadi saya belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Pak Ansar. Tapi mungkin hampir sama seperti ketika kita menggunakan Quizzes ya. Itu asumsi saya, mungkin hampir mirip seperti Quizzes. Seperti itu jawaban saya Pak Ansar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lisna. Silakan kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Mungkin itu dulu, karena saya juga baru explore, mungkin akan ketemu jika eksplorasinya sudah lebih jauh lagi. Iya. Insyaallah. Iya. Teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Karena saya lihat ini sudah tidak ada. Atau teman-teman silakan kalau langsung tanpa riset, silakan kalau ingin bertanya silakan langsung diaktifkan saja soundnya. Sudah tidak ada lagi ya? Mungkin sudah tidak ada Pak Mamat. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu malam hari ini. Maaf tadi tidak sempat lihat pertanyaannya dari Pak Ansar, sehingga sudah keburu tutup ya. Mohon maaf. Jadi teman-teman terima kasih ya atas kehadiran Bapak teman-teman sekalian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita narasumber berikan kepada kita ilmu baru dan bisa kita kembangkan lagi. Dan untuk mengakhiri marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan materi pada hari ini saya ingin sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.